Ya? Mau nggak GoFood tuh? Nanti mau. Wah iya, kencang Udah biarin aja dulu deh. Jam 8. Iya. Iya. Jam habis dua jam. Oke. Wah, selamat malam Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas Pak? Oke, sip. Oke, sip. Sampai tunggu yang lain, Pak. Biasanya kita belum panas kalau jam segini nih. Ya, dulu nih tadi ya, kelihatannya si Euro nih. Yang hari ini pada turun nih semuanya. Good juga ya. Ini Nasdaq nanti terus. Oke. Malam Pak. Dugem lagi kita Pak. Bentar. Ini saya mute dulu ya biar nggak ganggu. Sini. Oke, malam semuanya. Bentar dulu. Pengen buy gold. Oke Pak, sebentar Pak. Boleh Pak. Kan gini tadi tuh apa ya, tadi kan saya bikin apa? Bikin ini kan Kak tuh, lihat dia nahan di sini ya, ketahan gini. Bentar, tadi saya bikinnya begini deh tadi pagi kan. Pakai apa ya? Home 4 lupa ini. Jadi Pak. Cuma memang ya sekarang kan dia lagi ada di support gitu, lagi ada di support yang ini kan. Dia ada support yang di sini, di sekitar ini. Tapi pastikan dia nggak breakout Pak kalau saya Pak.
pastikan dia nggak breakout gitu aja. Kayak tekanannya sekarang kuat. Cuma gini tadi itu, kalau yang file yang saya share tadi itu ya, yang saya share tadi kan, nah mana tadi? Jadi kan kalau kita lihat kan nanti malam kan, jadi tema pergerakannya kayaknya ada di nanti malam ini jam 2 itu ya. Oh ya, pola triangle Pak. Saya nggak sih triangle tadi nih. Polanya kesannya sekarang kan ini triangle gitu ya. Kalau kita kecilkan gitu ya. Triangle. Nah, si triangle ini kalau yang ini kebetulan kayaknya simetrikal nih. Hampir sama gitu ya. Sudut-sudut antara yang atas dan bawahnya kayaknya hampir sama. Cenderung simetrik. Kalau simetrikal itu 80% dia tuh melanjutkan tren sebelumnya. Nah, tren sebelumnya ini kayaknya begini. Kayaknya kan tren sebelumnya ini ya. Ini ya. Jadi yang atasnya cuma koreksi, nah tren sebelumnya ini si tren pergerakan turun. Jadi kemungkinan besar sih dia turun gitu Pak. Cuma kalau kita apa spekulatif gitu ya, spekulatif cuma kayaknya mesti time frame pendek gitu. Bagaimanapun ini support gitu ya, kelihatan dia support gitu kan. Yang call center dulu Pak, call center dulu saya 20-30 lumayan tuh Pak. Saya ntar dulu ya, saya mungkin nanti Bentar, ini belum panas, ini baru on juga. Oke, kita lihat ini juga. Saya bersihkan dulu ya, saya bersihkan garis-garisnya, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan semuanya dulu lah. Kayaknya kalau bersih ya, kita bersihkan dulu semua. Saya ini pindah ke time frame pendek aja. Sengaja pakai time frame pendek ya biar bisa masuk gitu. Kalau kita trading bareng pakai time frame H1, H4 gitu, kapan masuknya gitu ya, bisa sampai jam 2 ya kita nggak masuk. Jadi pakai time frame pendek aja. Ini mungkin saya antara 5 dan 15 gitu ya Pak. Siapin di sini. Terus goal juga ini kita hapusin dulu lah semua tarikan-tarikan itu ya. Biar enak gitu, biar enak. Ini juga bersihkan lah, kalaupun ada saya bersihkan. Oh ada tadi. Dari mandi ternyata. Ya. Ini juga menarik untuk kalau ini sih ngeliat sekilas gitu. Ini kita ukur dulu nih. Ini kan jadi tanda tanya ya. Sekilas gitu ngeliatnya si apa ini tren gitu kan, ini ngetren ya. Terus ini dia turun gitu, dia koreksi gitu ya, kita hitung koreksinya. Kayaknya sih 38 atau 50 ya. 38 kayaknya ini. 38 ya. Nah, masih 38 ya. Jadi masih mungkin ke 50 atau 61,8. Jadi masih boleh lagi antara buy sama sell, ini masih tanda tanya. Oke. Terus ini kita pindahin 5 menit, saya ini pakai 5 menit aja. Kemarin sebenarnya nggak salah-salah juga ya pakai trik. Saya pikir kan dia sinyal awalnya kan ngasih sell gitu, buy gitu ya. So, ada benernya juga sih, walaupun cuma tarikannya dalam. Baru kemudian di closing baru dia jadi turun, dan hari ini dia turun ya. Nah ini yang uniknya kan kalau Nasdaq ini kan lagi berada di level harga tertinggi selama 30 tahun ya. Belum pernah ada tuh harga tinggi setinggi ini tuh, belum pernah ada. Jadi kalau mau spekulasi sih paling menarik justru kalau mau ditahan tuh malah nge-sell kali ini bandingin buy kali ya. Harga tinggi gitu ya. Kita mati bentar. Ini juga jadi ini saya pindahin ke Dow Jones, Nasdaq pindah di 5 menit sorry. Pindah ke 5 menit dulu. Terus ini atau andalan. Ini diam di sekarang bisa pakai 15 ya tadi. Ini juga diam 15 dulu. Oke.
Terus kalau lihat ini tadi, jadi yang saya kan seperti tadi malam udah kita jelasin gitu. Tadi malam kita ada bicara ini kan. Jadi yang ini kalau lihat dari balance of trade-nya sih ada ya si Fed itu punya opsi gitu, punya opsi. Belum tentu diambil tapi dia punya opsi. Jadi walaupun semua orang lagi pikir, ini kadang-kadang kan yang menaik dari fundamental kan kalau dia bikin kejutan itu sebenarnya volatilitasnya cenderung naik kalau dia bikin kejutan. Semuanya bilang the Fed bakal tahan suku bunganya. Wah, kalau ternyata dia tiba-tiba dia naik kan keren tuh. Kejutannya luar biasa. Balik badan semua kali ya. Baik. Ini gara-gara lihat defisitnya. Kemungkinan besar ya. Dia ada ruang untuk naikin suku bunga. Terus kalau lihat ini GDP-nya naik. Inflasinya juga mulai naik. Cuma ya itu si The Fed itu udah bilang gitu, mereka baru akan memperhatikan itu kalau ya udah ada maksimum employment. Jadi artinya itu gejolak ya kita berarti perlu lihat data. Sebenarnya kita perlu melihat data payroll dan ADP dan payroll untuk melihat sebenarnya tingkat maksimumnya itu di berapa sih gitu ya. Karena dia bilang ini untuk mencapai maksimum employment dan kemudian inflasinya 2% dulu baru dia ubah kebijakannya. Jadi gini dia mesti berarti yang paling gampang dia mesti nunggu sampai inflasinya baru 2% baru dia ubah. Jadi dari situ ya maka kesimpulan mudahnya ya sepakat gitu, saya juga sepakat kali sama yang lebih jago gitu ya, kemungkinan besar ya suku bunga masih dipertahankan. Nah kalau dipertahankan dengan balance of trade yang menganjurkan mata uangnya bagusnya dikuatkan karena impor lagi tinggi. Jadi kalau dipertahankan kan berarti nggak ada upaya untuk menguatkan mata uang, ya mata uangnya akan cenderung melemah. Kalau dolarnya melemah, ini. Kalau dolarnya melemah, ini pound sterling bisa balik ke atas dong ya, Mbak. Euro juga balik ke atas. Gold setuju, Pak. Gold setuju, Pak, ngebuy, Pak. Cuma di pattern-nya ini lagi ada segitiga yang triangle dan kebetulan dia tuh tadi breakout-nya tuh yang bawah pula lagi kayak yang dia breakout di 4 ya. Kayaknya dia makin mengancam area support gitu. Jadi kalau fundamentalnya mengarahkan dia untuk kembali naik ya, buy setuju saya. Tapi nanti gitu. Jadi dengan asumsi itu buy-nya tuh bukan copi-copi, Pak. Buy-nya malah niat gitu. Tapi saya pakai time frame pendek gitu ya. Kita tunggu sebentar. Kita kayak gitu. Jadi nah, gimana yang Nasdaq gitu? Nasdaq dengan apa? Nasdaq dengan Dow Jones. Kalau suku bunga masih rendah sebenarnya yang berarti kan dia tidak menjadi, kan bisa jadi apa ya? Suku bunga kan jadi barometer gitu, barometer untuk yang imbal hasilnya itu ya. Jadi artinya perusahaan-perusahaan Amerika masih cenderung menjanjikan imbal bagi hasil yang dengan bunga yang rendah. Bunga rendah ya cenderungnya kemungkinan besar kalau masih pertahanan ini mungkin ya kalau Dow Jones dengan Nasdaq ada jadi koreksi secara daily itu jadi koreksi ya. Berhenti naik gitu ya. Mungkin ya Pak, mungkin. Ini tebakan. Hei, ini nggak menarik nih.
pengen juga sih ngebayar dia nih, risikonya nggak begitu besar ya. Menit ya sekarang kalau mau. Tapi ini modelnya nih mengarah ke bentukan hammer. Kalau hammer tuh bukan di candle ini, candle satu lagi. Kalau dia ada body bullish satu lagi itu. Baru kita mau. Alasan sebenarnya belum masih ragu masuk, belum panas mesinnya Pak. Belum panas buat ngeklik nih. Ini saya pindah 30 kali, menit 29 baru saya masuk kali ya. Belum ya. Saya mau dia bullish gitu. Kalau bullish saya mau nge-buy SL-nya di sini di support deket dengan SL-nya. Ya bikin SL deket. Jadi sama seperti kalau mau spekulasi saya mau buy di pon ini memang resikonya juga kecil sebenarnya. Scalping Pak. Scalping. Oke. Jadi entry-nya ya. Modus saya nih, ini modus. Modus saya itu gimana ya? Oke. Saya mungkin pakai. Jadi saya kalau entry ya pakai apa ya? Pakai ini kali ya. Pakai PowerPoint aja ya saya ambil pakai ini aja lah ya. Jadi dia tuh kan tentunya saya entry-nya tuh 1 menit sebelum closing candle. Jadi time frame mana aja saya entry-nya 1 menit sebelum closing candle. Kenapa? Itu kan pertanyaannya kenapa? Karena yang apa ya? Kalau candlestick itu kan si candlestick dia kan dibentuk oleh apa kok ini salah. Dia dibentuk oleh ini, oleh apa? Misalkan ini harga open, harga close, kemudian dia butuh harga close ya. Misal ini adalah candle bearish misalkan, harga close. Dan kemudian ada shadownya, kita bikin shadow, ada yang kurang, ada shadownya. Ini misalkan aja pakai satu model ini. Format agak tebal gitu ya. Tinggal di copy kali ya. Di sini berarti Oke. Ini kemudian ada harga high-nya. Dia dibentuk oleh ini kan. Ini kan faktor pembentuknya. High. Kemudian low. Itu ya. Ini dasarnya gitu kan. Nah, apa yang membedakannya? Membedakan satu candle kemudian menjadi candle bearish atau candle bullish kan cuma bagian ininya aja, open dan close-nya kan. Saat kemudian opennya berada di bawah ya, lalu close-nya berada di atas, itu berarti kan dia kemudian jadi candle bullish. Saat sebaliknya jadi candle bearish. Jadi kalau kemudian dia masih pendek gitu, misalkan ini dia masih di sini, masih begini lah ya. Apa yang membedakan dia? Ya kita nunggu closingnya. Berarti kalau di sini letak yang membedakannya tuh soal harga closing gitu. Yang bikin dia berubah jadi bullish atau bearish adalah harga closing. Harga closing itu poin-poin pertama. Nah, lalu kalau kita pakai
kenapa saya pakai harga closing, karena saya bisa kesannya tuh mau membentuk chart gitu ya. Jadi misalkan sekarang dia udah begini modelnya. Mana? Misalkan dia begini modelnya. Nah, lalu saya mau masuk dia jadi bentuk apanya? Opennya di sini. Saya mau masuk di hammer gitu ya misalnya gitu. Nah, saya nunggu dengan kondisi kayak gini. Jadi kalau kemudian harga close-nya ini begini panjang banget, berarti kan dia bukan hammer ya. Saya nggak mau masuk gitu. Ini kesannya aja ya. Kesannya saya tuh dengan model gini, saya kesannya terlibat dalam pembentukan candle gitu. Nah, tapi kan secara pasar kan dia ini kan sebuah pasar yang kontinu gitu ya. Jadi kalau di sini kemudian yang kita butuhkan adalah kemudian dia kan itu kan digambarkan berdasarkan time frame. Saya ambil contoh M15. 15. Ini berarti kan menit closingnya kan ada di menit, pakai menit ya, bukan jam ya, pakai menitnya. Menitnya berarti yang ada kan dia closing di menit 15, menit 30, kemudian menit 45 dan menit 00. Ini alasan kenapa saya kemudian mengambil 1 menit sebelum itu. Kenapa? Karena misalkan saya masuk di menit 15. Nah, 15 itu selain jadi harga menit closing, dia juga jadi menit open candle selanjutnya. Jadi kan kalau di forex ya, pas di sini sebagian besar gitu ya Pak. Sebagian besar kan kemudian dia kan harga open selanjutnya kan ada di sini juga gitu ya. Adanya di tempat yang sama dengan harga closing sebelumnya gitu. Karena itu tadi, karena pasarnya itu kan kontinu nih, jadi dia jalan aja terus. Nah, jadi kalau kemudian saya ngambil persis menit 15, jadi pertanyaan juga ketika pas kita kita review kegiatan trading kita, pas kita review saya ini opennya di closing apa di open gitu ya. Nah, jadi biar nggak rancu, saya kemudian entry kalau di sini, maka saya entry-nya akan berada di menit 14, menit 29, menit 44, atau menit 59. Atau ya bukan pakai dan. Kalau dan itu berarti nanti kita masuk berturut-turut gitu, nggak masuknya sekali aja. Nah, kemudian saya seringnya tuh pakainya tuh model-model breakout. Ini saya buang dulu semuanya. Nah, kemudian breakout yang saya maksudkan tuh adalah breakout itu kalau di versi e-booknya Steve Nissen itu dia itu mesti dilakukan oleh body. Jadi misalkan ya ada support atau resisten. Inilah ya. Ini taruhlah ini candlenya bearish deh. Saya ubah warnanya jadi hitam. Kok gitu warnanya. Oke, ini bagus. Nah, ini kemudian ini saya geser dulu. Kita punya sebuah entah support atau support ya kayaknya ya. Kalau yang bearish ya support lah ya. Misalkan ada support gitu ya. Support terus ini biar jelas aja ya Pak. Jadi saya kasih bintik-bintik gitu ya biar jelas ya. Nah, saya butuh dia tuh begini kondisinya. Nah, baru saya mau masuk. Kalau dia begini, kalau dia kemudian terjadi begini, kalau kemudian yang terlihat begini ya, saya nggak masuk gitu. Jadi kalau di sini artinya dia nggak breakout. Artinya apa? Artinya tuh pasar tuh mau ngasih tahu. Ya bisa aja sih Pak. Kalau Bapak mau bahkan pakai detiknya, tapi saya nggak detail gitu ya Pak. Saya nggak detail. Bisa aja nih Pak. Kita lihat ini misalkan menit sekarang nih kan sekarang lagi menit 24 gitu ya. Di 5 menit kan udah menit closing tuh ya.
1 menit sebelum closing. Taunya nanti menit 24 detik 59 tuh dia begini. Gitu. Ya udah mau diapain lagi gitu Pak. Saya sih nggak mau sampai detiknya. Kenapa kok sampai detiknya? Ini gara-gara pengalaman dulu. Kalau pengalaman dulu itu kan saya kan berhubungan dengan internet yang nggak sekencang sekarang, nggak ada yang 300 MB per second ya. Dulu tuh lebih kencang Pak. Dulu itu lebih kencang. Dulu tuh cuma paling kencang tuh apa ya? Telkomnet instan tuh paling kencang Pak dulu Pak. 64 kilobyte per second. Itu kencang banget dulu. Jadi kalau kita ambil detiknya, udah pasti lewat. Udah bisa jadi malah kemudian nggak dan muter-muter aja harganya. Bisa nggak dapat beneran. Jadi akhirnya pakai 1 menit aja dengan konsekuensi ya gitulah, masih ada detik-detik yang mendebarkan gitu ya Pak ya. Kalau mau detail sih Bapak, kalau kecepatannya udah 1 terabyte per second ya boleh itu Pak. Kalau saya sih enggak. Itu jadi kebiasaan aja Pak, biar gampang aja gitu ya Pak. Pokoknya terutama kan gini Pak ya. Kadang-kadang kita kan begini nih. Pas kita mau masuk nih kan, konsentrasi. Jadi normalnya saya suka begini masuk. Nah, begini. Apa yang saya lihat di sini? Saya lihat gimana dia. Nah, saya lihat bagian ini. Bagian yang menit ini aja, yang bagian detiknya saya cenderung nggak terlalu lihat gitu, nggak terlalu fokus. Saya lihatnya itu aja. Jadi apalagi kalau pakai HP Pak, kalau pakai HP kan nggak kelihatan tuh Pak ya, nggak sempat ngelihat detik-detiknya tuh kita nggak sempat lihat gitu. Jadi kita kan seringnya kan kemudian fokus kita termasuk juga di HP ya. Kalau di HP kan fokus kita mungkin akan lebih ke bagian ini aja kali ya. Jam di HP itu kan Pak, set langsung ngeliat dia. Jadi saya cuma lihat tinggal menitnya aja. Oke, sekarang lagi menit 26 gitu. Udah, berarti 3 menit lagi. Siap-siap nanti menit 29 sikat gitu. Nah, makanya itu bagian detiknya saya suka abai gitu, dan memang bisa berubah aja. Ada satu kali kejadian itu saya udah masuk menit 29, detiknya tuh mungkin masih 5 atau 7 detikan saya udah masuk. Pas detik-detik 40 candle yang bearish berubah jadi bullish. Apa sih itu kalau gitu sih? Tapi boleh bilang ya dari banyak kejadian ya jarang lah gitu Pak. Jarang sampai berubah warna tuh jarang. Berubah warna jarang. Nah, saya nggak pakai pending order. Karena pending order yang ada sekarang, kalau kita bikin di sini ya. Kalau saya bikin pending order, ini pending order. Saya nggak bisa menetapkan jam di mana menit di mana order itu harus bisa done. Itu saya nggak bisa. Dia cuma masalah waktu order. Jadi dengan pending order bisa jadi saya dapatnya di shadow gitu. Makanya nggak pakai pending. Nah kemudian jadi ini breakout. Breakout saya pakai body. Jadi breakoutnya masih di body. Jadi kalau sampai menit 1 menit sebelum closing candle nggak terlihat breakout, saya ya udahlah lewat gitu. Sisanya ya kadang-kadang kita pakai karakter candlestick. Karakter candlestick tuh yang misalkan ada kalau yang sering saya pakai itu bukan sering saya pakai, ini namanya karakter candlestick gitu, sering muncul gitu, kayak candlestick yang sering muncul misalkan model kayak gini, keluarganya Hammer. Sebenarnya dia nggak ngeliat warna sih. Sebenarnya dia nggak ngeliat warna gitu. Kayak gini ya. Dia tuh cuma di karakter candle yang ini, Hammer. Dia tuh kasih tahu ada support di sini. Nah, support kan dari bahasa Inggris ya. To support ya. Support kan mendukung. Yang didukung naik, dia kan naik. Jadi dia ini kasih sinyal, tapi sifatnya sinyal. Harga mau naik. Lah, kapan kita masuknya? Kita nggak bisa masuk. Kalau masuk di Hammer boleh nggak? Boleh aja sih Pak. Bapak berusaha masuk. Kemudian bikin dia kayak gini, jadi kayak gini. Jadi dia sampai 1 menit sebelum closing masih bertahan begini nggak modelnya? Kalau masih bertahan, sikat aja lah. SL-nya letakkan di sini. Ini kalau mau buru-buru. Jadi ini artinya sebuah
entry yang dengan resiko yang minimalis gitu ya. Jadi resikonya minimalis. Kalau mau sabar itu masuknya sebenarnya di satu candle selanjutnya. Closing candle-nya juga sih pastikan dia yang datang selanjutnya itu candle bullish. Jadi sini ya. Ini ada di buku saya nih. Kayak gini. Warna bullish ya. Warna bullish. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih candlestick itu kan bukan karakter ini sih sebenarnya bukan hafalan gitu. Kita jangan menghafal itu. Kita nah, yang penting tuh di kapan gitu masuknya, dan kemudian risknya di mana. Ini sebenarnya risknya sedikit lebih lebar kalau begini. Jadi kita masuknya di sini, di closing candle yang jadi bullish. Nah, ini sering juga kita pakai. Oh betul Pak, betul. Nih. Hammer, nah ini orang Jepang tuh ngasih nama karena ada falsafahnya Pak. Jadi dia nggak ngasih nama itu ini hammer nggak? Hammer itu kan kalau di pengertiannya itu apa sih bahasa Jepangnya dia tuh? Cuma yang terkenal akhirnya kata hammer. Hammer itu kan palu, itu martil, itu bagian dari pertukangan Pak, bagian dari pertukangan. Nah ini kan di Jepang tuh kalau pertukangan berarti kan membangun sesuatu. Kalau di Jepang kan lahannya sempit, daerah gunung api pula ya. Jadi kalau dia membangunnya ke atas. Nah itu jadi si hammer ini market tuh mau kasih tahu gitu. Kan yang gunain candle pertama kali ini kan mafia beras yang di sana ya, di Jepang itu untuk monopolinya dia pakai bahasa isyarat begini nih, pakai charting dia. Nah hammer itu kasih tahu, oke, yuk mereka akan membangun sesuatu yang dia kasih tahu dia membangun harga untuk naik ke atas. Nah dalam pembangunan nih Pak, ini juga masuk zaman sekarang juga sama nih. Dalam pembangunan ada kontraktor yang kerjanya cepet. Kalau duitnya lancar kerja cepet Pak. Ada yang langsung plek di kontrak semalam langsung jadi 2 tingkat. Tapi sebagian besar ada juga itu ya yang terbengkalai gitu Pak. Berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Jadi bisa jadi ya. Kadang-kadang juga si hammer itu nggak langsung gitu Pak, nggak langsung ya. Dia tajam gitu. Dia udah dari maunya kita kan begitu ya. Oke, 20-30 lepas ya Pak. Bapak udah masuk tuh. Wih, 37 Coba lihat gue. Jadi kalau di hammer itu kadang-kadang tuh Pak, dia tuh belok dulu gitu. Wih, ponnya turun ya. 20-30. Bapak dapat 37 bawah juga ya Pak ya. Jadi di hammer ini kadang-kadang nih Pak, ini kan kayak gini nih. Gitu. Kadang-kadang dia ke bawah dulu, jadi dia bikin ke bawah dulu, tapi sinyal itu tetap gitu Pak, kayak gini. Sinyal itu tetap gitu. Tetap aja dia akan ke atas. Jadi kalau di hammer ini, kalau muncul hammer kayak gini, itu kalau Bapak pengen nyari sell jangan gitu. Carinya buy. Kapan buy-nya? Bullishnya nongol nih. SL-nya di sini. Mantap. Itu mantap Pak. Mantap. Itu yang hammer Pak. Nah itu hammer. Nasi. Itu hammer Pak. Itu hammer. Kemudian yang juga kita sering pakai di grup ini sering pakai itu yang namanya itu dark cover. Kayak gini dia modelnya. Enggak gitu ya enggak. Kalau di forex itu idealnya sih begini. Nah, idealnya begini. Kalau di saham bisa kelihatan kayak gini. Gini dia. Dan ini namanya dark cover. Nah, dark cover itu awan mendung, Mbak. Kalau awan mendung artinya tuh mau hujan. Kalau hujan
nggak pernah naik, Pak. Hujan tuh pasti turun. Nggak ada ceritanya naik hujan tuh nggak ada. Yang naik cuma naik haji doang. Kalau hujan ya turun gitu ya. Nah, tapi kita masuknya itu, tapi nggak semua mendung jadi hujan. Jadi kita masuknya kapan kita tunggu dia, kemudian confirm hujannya turun. Kalau hujannya turun, nah di sini kita masuk nih. Closing candle lagi, SL-nya di shadow high antara ini. Terus kebalikannya, pitching. Tapi ini jarang kalau pitching belum. Satu lagi engulfing. Saya bilang ini. Kalau di apa? Kalau di forex, kalau di bukunya sih, kalau ngikutin catatan sih mestinya begini kalau ngikutin kamusnya. Jadi dia ngelompat dulu terus nutupin begitu. Tapi kalau di forex begini nggak apa-apa. Bahkan begini pun nggak apa-apa, masih bilang engulfing. Engulfing itu selimut, Pak. Engulfing selimut. Jadi kalau gini si bullishnya ini kena selimut. Diselimutin biar apa? Tidur. Kalau dia tidur, beruang bisa lewat. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada candle bear, kemudian dia begini. Ini juga engulfing. Beruang pula lagi. Beruang kalau udah kena selimutin, Pak, tidur nih, Pak. Tidur suka lama dia, Pak. Jadi ini nanti sisanya sambil jalan lah ya, Pak ya. Nih kayak gini nih engulfing nih. Menit 44 tapi. Menit 44 baru saya mau masuk yang engulfing ya, Pak ya. Engulfing menit 44. Ini nggak pede saya mau masuk. Ketinggalan. Oke, siapa? Bapak lagi seru. Ini juga menarik menit 44. 44. Nah. Kalau dikecilin baru kelihatan dia nggak di bawah ya. Wih, ini balik nih. Ini kalau begini ya, kalau saya letakkan garis tengah di sini ya. Ya sebenarnya masih ada support lagi di situ. Di sini masih ada support nih. Dari tarikan gini ya. Gambaran besar gold Pak ya. Saya rasa turun ya Pak. Kan dia begini ya Pak. Nah, ya high-nya kan ini yang sadis sih high yang ini nih. Bertahan banget ya, artinya sepertinya gitu ya. Ya sudahlah, nggak mampu dia naik ke atas lagi, itu nggak mampu gitu, nggak mau balik ke area 1960-an tuh sulit gitu ya. Kemudian dia bikin low lagi, dia turun lagi kan. Jadi high-nya tuh udah makin low nih. Nah, yang si low-nya ini sekarang sih lagi di tengah-tengah sih sebenarnya. Lagi ini kayak stokastik kan lagi diam ini. Jadi kalau ke depan beberapa waktu, kalau waktu dekat gitu menurut saya sih misalnya begini deh. Ada juga yang kemudian bilang, Amerika kan mau stimulus Pak. Justru karena stimulus itu kemungkinan besar dia turun menurut saya. Karena kan gini, misalkan yang kembali ke pemerintah kita deh, mereka apa pemerintah itu dia mesti untuk Twitter nih. Misalkan itu apa mereka luncurkan segala macam BLT, segala macam apa bantuan yang untuk UMKM biar ekonomi berputar lagi. Duitnya dari mana coba? Pemerintah kan nggak akan main cetak doang gitu ya. Langsung telepon peruri, cetak sekian triliun gitu ya, cetak. Oh ya buat bayar vaksin tuh, buat bayar vaksin sekarang udah berdatangan kan. Langsung telepon peruri, cetak dong kita mesti bayar vaksin gitu. Loh, bonyok tuh itu ekonomi kita bonyok. Nah, ini untuk mencetak mata uang
dia tetap harus dibayar, itu mata uang itu tetap harus dibayar, Pak. Uang itu harus tetap dibayar. Bayar pakai apa? Cadangan devisa. Cadangan devisa sebagian besar negara, khususnya Amerika apa? Ada di samping dekat jendela. Cadangan devisa ya gold, ya emas. Jadi saat Amerika kalau nanti Biden ngajuin yang 1,9 triliun itu di approve, stimulus, wah saya rasa goldnya turun deh. Turun kayaknya goldnya deh. Kenapa? Karena dia perlu melepas sebagian besar cadangan devisanya untuk mencetak itu, mencetak si stimulusnya. Terus kayaknya sepertinya gitu ya Pak ya. Ini nih Pak, level ini Pak. Atau bahkan level yang ini ya. Ini butuh ini kayaknya butuh apa istilahnya serial pandemi gitu. Pandemi berseri. Serial pertama kan ini COVID-19. Nggak kelar-kelar. Kalau nggak kelar-kelar juga ada yang lainnya gitu ya. Ini baru dia kesini. Tapi kalau sekarang dengan program vaksin, iya enggak lah. Udahlah cukup lah gitu ya. Tinggal ini aja nih support ini yang perlu diperhatikan. Tapi saya rasa sih dia tetap akan stabil di antara kayaknya kan apa emas itu kan tetap kan karakter emas kan sebenarnya menjanjikan stability ya. Ini bukan emas ini. Ini bukan gerakan emas yang benar gitu. Cadangan devisa apa negara juga nggak begitu senang kalau ini naik terlalu kecepat gitu. Jadi ya gini nih. Menurut saya sih masih bisa turun. Mungkin 44. Kalau dia jadi engulfing ya, kalau dia tetap mengengulfing kan masuk. Boleh Pak, silakan Pak. Langsung unmute aja Pak. Oh ya, tapi mesti satu-satu gitu ya. Pak Nitra, ini halo, dengar suara saya Pak? Dengar jelas Pak. Nah, jadi begini, kan kemarin dari inti dari